Pak Wali Kota Bogor, Bima Arya, masih ada Kang Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia, dan juga Bima Yudhistira, analis ekonomi dari Selios. Kang Diki, ya. Banyak yang kemudian saya baca bahwa kita harus berhasil PPKM darurat. Kalaupun perpanjangan, kita nggak bisa perpanjang ini lama-lama begitu, karena nanti ada faktor ekonomi. Sebentar lagi Bima Yudhistira akan menjelaskan itu. Apa yang membuat situasi kita bisa lebih yakin, lebih positif lagi, optimis lagi bahwa kalau diperpanjang 2 minggu lagi sampai akhir Juli, PPKM darurat ini akan mampu benar-benar nurunin kasus positif COVID-19 di Indonesia, Kang Diki? Ya, di tengah bahwa fakta PPKM darurat yang sudah kita hampir 2 minggu ini belum memadai atau optimal. Ya, masih ada lebih dan kurangnya. Antara lain adalah masalah 3T testing ataupun WFA yang belum betul-betul 100%. Tapi fakta, satu, dari sisi test positivity rate kita yang terus meningkat ini menunjukkan situasi masih mengkhawatirkan. Dan kalau kita tidak perpanjang artinya berbahaya. Kemudian kalau dikatakan PPKM ini gagal, saya tidak setuju ya, karena ini belum efektif. Karena apa? Ada angka indikator reproduksi ya, angka reproduksi yang relatif stabil. Nah, ini menunjukkan tadi Kang Bima, Pak Wali mengatakan bahwa ada penurunan pergerakan. Walaupun kasusnya memang meningkat ya, karena ini namanya juga mau titik jenuh akan meningkat memang. Nah, namun stabilnya angka reproduksi ini menunjukkan ada efektivitas dari PPKM darurat ini. Sehingga kalau angka reproduksi ini tidak kita turunkan, dan itu memang akan mulai terlihat 2 minggu ke depan, ini akan berbahaya karena kita bisa berlanjut ke skenario yang buruk gitu. Nah, ini harus kita lakukan lagi penguatan untuk menurunkan. Karena angka reproduksi yang selalu di atas 1 masih menunjukkan pola eksponensial yang terjadi. Tapi kalau kita bisa turunkan itu setidaknya ke 1 saja, itu sudah, atau apalagi kalau di bawah 1, itu berarti kita sudah sedikit menang mencegah penambahan pola eksponensial. Nah, inilah peran 2 minggu ke depan. Kang Diki, saya sela sedikit pemahaman saya ya, buat pemirsa Sapa Indonesia, buat penonton Sapa Indonesia. PPKM darurat ini memang belum menurunkan angka kasusnya, tetapi secara rata-rata sekarang ada di tingkat stabil untuk pertambahannya stabil gara-gara PPKM darurat yang belum optimal, tapi kita sudah menahan itu di situ. Jadi Kang Diki bilang perpanjang lagi, yang belum optimal di PPKM darurat dioptimalkan sehingga nanti bisa jadi turun. Itu optimisme kita, harus seperti itu ya. Oke, lanjutkan Kang. Betul. Dan untuk mencegah perangkap PPKM, ada disebut dengan perangkap lockdown juga, kita kembali harus berbasis sains. Apa itu 3T, 5M? Itu yang relatif murah, mudah, dan tidak akan membuat beban di sektor lain lebih besar. Nah, di 2 minggu ini kita tingkatkan 3T-nya sehingga ketika kita katakanlah putuskan untuk mulai dilonggarkannya, 3T ditingkatkan lagi. Nah, itu yang harus kita jadikan strategi utama. Dan ini berhasil di banyak negara, termasuk di sini. Nggak perlu lockdown, nggak perlu ini. Tapi sekali lagi kuncinya ada di 3T itu. Saya ke Pak Wali Kota untuk masukan-masukan ini dari Kang Diki di PPKM darurat. Kalau, saya bilang ini kalau diperpanjang, karena kita masih menunggu pemerintah pusat nanti. Pak Wali? Kita di daerah nggak bisa menunggu hasil evaluasi pusat saja. Ya. Kita paham bahwa Pak Luhut, Pak Menkes semua sedang melakukan kajian sama-sama. Tapi di daerah pun harus melakukan kajian sama-sama terkait dengan konsep penyekatan, checkpoint di level mikro dan sebagainya. Mana yang kurang? Semalam di Bogor checkpoint yang terlalu detail dan menguras tenaga mungkin harus dibenahi, kira-kira begitu betul. Ya. Betul. Semalam kami melakukan rapat dengan seluruh RW sekota Bogor. Disitulah kami meminta untuk dikuatkan. Ada gerakan one gate system. Jadi satu pintu saja di tingkat RW
bersama-sama didukung Babinsa, Babin Kamtipmas semua untuk membatasi warga mulai dari lingkungan rumah tangga. Itu kami sampaikan kepada RW-RW sekota Bogor semalam begitu. Ini salah satu contoh evaluasi kami. Ini poin pertama kami. Poin kedua, bagaimanapun di hilirnya ini harus extra effort. Masalah oksigen ini nggak main-main loh. Ini serius ya. Saya setiap hari itu deg-degan. Jadi saya minta setiap sore sudah ada data dari 21 rumah sakit di Kota Bogor terkait dengan cadangan oksigen 24 jam ke depan. Supaya kita bisa antisipasi. Ini kita hitungannya jam semua. Ini nggak bisa. Jangan semuanya fokus kepada preemptifnya. Ya, tetapi di level ini juga sangat penting ya. Nah yang ketiga Mas Bayu yang ingin saya sampaikan, kita juga harus betul-betul memperhatikan suasana kebatinan publik. Jangan hanya kita fokus pada angka. Ya, kita lihat bagaimana sebagian besar warga mulai tertekan secara ekonomi, secara psikologi, sosial. Nah karena itu komunikasi politik harus betul-betul diperhatikan. Saya minta kepada seluruh aparatur, kepala dinas, Pol PP, camat lurah, untuk humanis. Kita harus merasakan apa yang warga rasakan. Bayangkan, warga melihat COVID ini semakin dekat ke lingkungan keluarga. Semakin banyak meninggal di lingkungan mereka. Kemudian nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak bisa bekerja juga. Nah, gestur kita saya kira harus berempati kepada mereka. Nggak bisa kita main larang, main tindak ya tanpa kita memperhatikan kebutuhan dasar mereka. Saya kira ini penting sekali untuk sama-sama kita pastikan ya tidak ada blunder di sini. Memperhatikan empati, berempati kepada publik, kepada warga, kepada rakyat. Rakyat ini sudah kesulitan ya, jangan dibuat ketakutan lah. Ya, setuju Kang Bima, Pak Wali Kota Bogor untuk hal semacam ini. Jadi upaya-upaya yang langsung dirasakan pada waktu PPKM darurat kemarin kalau diperpanjang nanti atau dalam masa-masa untuk menurunkan kasus positif COVID-19 di Kota Bogor, itu semua yang barusan dijelaskan oleh Kang Bima ini akan terus dilakukan dengan empati kepada masyarakat. Ya, Bima Yudhistira, saya itu ketemu juga dengan beberapa teman-teman pengusaha, selalu tanya, baik ini PPKM darurat akan diperpanjang. Mohon maaf nih, saya sok tahu, dan saya menjawab, kalau saya pribadi saya bilang, saya bukan ahli kesehatan, saya bukan epidemiolog, tapi saya pikir dengan kasus yang tinggi, saya duga masih akan diperpanjang. Saya bilang begitu. Dan mereka langsung, aduh ini ekonomi kita. Nah, dari sisi ini kita memang tidak boleh terlalu lama melakukan PPKM darurat, tapi memang ada kebutuhan ini untuk menurunkan situasinya. Hitung-hitungan Anda, bagaimana BIM ini bisa betul-betul bertahan? Bisa seberapa lama PPKM darurat ini bisa menahan ekonomi kita supaya, saya menyebutnya apa ya, tidak lagi terpuruk begitu, Bima? Maksimum itu 1 kali lagi. 1 kali lagi saja? Oh, kenapa? Karena kalau kita melihat kondisi saat ini dibandingkan dengan pada bulan Maret 2020, pada saat itu pelaku usaha mau menengah, mau besar, mau kecil, itu masih memiliki simpanan, masih memiliki cash flow. Itu masyarakat. Nah kondisi sekarang yang harus diantisipasi adalah ketika simpanan masyarakat pun juga sudah banyak berkurang, khususnya menengah ke bawah, tidak sedikit pelaku usaha yang harus menggadaikan asetnya, menggadaikan mesin produksinya, dan juga bahkan kalau tidak ada lagi mesin produksi yang digadaikan atau aset yang dijual, mereka masuk dalam proses kepailitan. Nah kita harus antisipasi PHK massalnya ini. Karena kalau dilihat dari bulan Februari 2021 saja sudah ada 19 juta orang yang terdampak oleh COVID-19. Jadi pekerja yang kemudian dia statusnya karyawan, tetapi dirumahkan, gajinya dipotong, tunjangannya juga dipotong. Nah ini kita melihat situasi yang memang tidak bisa kita katakan membaik ya. Jadi di PPKM darurat ini situasinya harus diantisipasi. Pemerintah harus masuk di situ dengan memberikan subsidi upah. Itu untuk membantu cash flow dari perusahaan agar bisa bertahan dan karyawan tidak kemudian di PHK sepihak. Kemudian yang berikutnya dari angka kemiskinan. Kalau banyak pengangguran, banyak yang jatuh di bawah garis kemiskinan. Nah situasinya sekarang jumlah kemiskinan ini sudah meningkat 1 juta lebih dari bulan Maret 2021 dibandingkan 1 tahun sebelumnya. Nah, kita melihat nanti September mungkin akan meningkat 1,5 juta orang dibandingkan September 2020. Ini juga harus diantisipasi dengan
perlindungan sosial yang memadai. Oke, Bim, kemarin kan dalam preskon terakhir beberapa menteri ada Ibu Sri Mulyani juga hadir dalam skema yang kemudian disebut sebagai worst scenario untuk beberapa bulan ke depan. Saya tahu mungkin Anda sudah dapat bocorannya. Udah tergambar belum bahwa kita sudah menyiapkan the worst scenario seperti ini? Menurut Anda? Jawabannya dari sisi anggaran belum ya. Pertama, kita lihat ada dari alokasi anggaran tadi yang penambahannya relatif kecil. Ya, sekali lagi anggaran perlindungan sosial itu baru 1,1% dari PDB. Jadi 187 triliun sudah di top up, itu masih relatif kecil. Okay. Berikutnya dari paparan Menteri Keuangan sendiri, ini yang mengkhawatirkan adalah tingkat pencairan anggarannya atau realisasi anggarannya. BLT dana desa meskipun sudah dianggarkan, tetapi pencairannya baru 19,4%. Jadi bayangkan dari mulai Januari sampai bulan Juli pertengahan, pencairannya 20% saja tidak cukup. Artinya bukan hanya mencegah masyarakat di perkotaan tidak keluar rumah, tapi juga tantangannya ini di desa-desa. Bagaimana caranya mereka bisa berada di rumah ketika BLT dana desanya itu pencairannya sangat kecil. Jadi masalahnya berulang tiap tahun. Mau ada pandemi, tidak ada pandemi, masih klasik. Permohonan pencairan dana desanya juga lambat, kekhawatiran pengambil komitmen takut dikriminalisasi, takut kemudian dituduh korupsi, takut dituduh melanggar administrasi. Nah ini yang harusnya yang setiap tahun berulang ini harusnya selesai di tengah situasi krisis seperti sekarang. Oke, kita dapat gambarannya bagaimana kemudian Kang Diki, ini berarti kita sekali lagi now or never untuk PPKM darurat. Kalau diperpanjang hingga bulan Juli, harus terjadi sesuatu yang signifikan, penurunan angka kasus positif, penurunan pelayanan fasilitas kesehatan, tingkat okupansi tempat tidurnya menurun, dan lain-lain. Ini yang harus terjadi dan ini harus didukung banyak pihak untuk kita menuju ke optimisme yang sama. Begitu Kang Diki ya? Betul. Satu lagi mungkin pesan saya adalah untuk yang di luar Jawa ya. Ini apa yang terjadi di Jawa, Bali, Madura itu harus jadi pelajaran. Indonesia itu negara kepulauan. Jadi potensi lonjakan berikut ada di Sumatera. Jadi beda tiap pulau. Nah ini jangan sampai dan kita nggak bisa bayangkan apa yang terjadi, hal yang sama tadi sampaikan Pak Wali terjadi di pedalaman Sumatera atau Kalimantan sana, dampaknya akan jauh lebih besar. Nah ini PR besar pemerintah kita saat ini, mencegah ya, mitigasi. Ya, hal ini yang kemudian harus kita benahi bersama. Bagian-bagian akhir saya ke Pak Wali Kota. Besok insya Allah kita merayakan Idul Adha. Sekali lagi kita mohon kesadaran banyak saudara-saudara kita yang beragama Islam untuk bisa sholat id di rumah saja. Apa yang Pak Wali ingin sampaikan? Mungkin ini untuk warga Kota Bogor khususnya karena dari Pak Wali Kotanya, tetapi mungkin bisa menjadi masukan bagi kita semua yang berada di berbagai kota di Indonesia yang sekarang dalam zona merah COVID-19. Pak Wali Kota, Bima Arya, silakan. Bersama-sama dengan MUI Kota Bogor, Dewan Masjid Indonesia, dan DKM-DKM Sekota Bogor, kami sudah sampaikan kepada umat muslim di Kota Bogor agar memindahkan ya semua aktivitas itu di rumah ibadahnya. Jadi masjid ini tidak bisa berjamaah dulu dan tidak bisa juga takbir keliling. Untuk pemotongan hewan korban diusahakan di rumah pemotongan hewan kita, sudah kita hitung ya, tetapi yang tidak mampu ditampung di sana bisa di DKM masing-masing dengan prokes begitu. Dan saya kemarin juga sudah mengeluarkan edaran kepada seluruh masjid Kota Bogor agar mengumandangkan takbir Asma Allah 2 hari ini. Diperbolehkan gitu dari dalam masjid rekaman atau 1-2 orang saja, tapi sekali lagi tidak ada sholat id berjamaah di situ. Saya kira ini sudah disampaikan dengan baik dan kita monitor bersama-sama, Mas Bayu. Baik, ya mudah-mudahan ini semua akan segera berlalu dan kita harus tetap menjaga semangat kita. Ya, saya mau tambah sedikit saja. Silakan. Jadi data isoman yang meninggal ini menunjukkan bahwa sebagian besar yang meninggal itu belum divaksin. Ini datanya confirm ini.
Jadi Di wilayah Bogor ya? Iya, di kota Bogor gitu. Jadi yang sudah vaksin relatif lebih kuat dan lebih cepat untuk sembuhnya. Jadi ini betul-betul satu data yang menunjukkan bahwa kita harus mempercepat vaksin. Dan poin kedua, ini pusat dan daerah harus sinkron. Karena sekarang banyak yang daftar di Peduli Lindungi, datang, go show, tapi berbenturan dengan jadwal dan data yang sudah ada di pemerintah daerah. Nah, ini harus dirapikan semuanya. Dan saat ini pemerintah daerah nggak punya stok vaksin. Karena vaksin itu langsung ke TNI, Polri, instansi, partai politik, dan kita menyediakan nakesnya. Saya kira ini juga harus dirapikan agar kita bisa mencapai target vaksin untuk herd immunity. Saya kira Baik, ya, ini menjadi masukan dan mudah-mudahan semuanya bisa terkoordinasi dengan baik lagi di masa mendatang, termasuk kalau PPKM darurat ini diperpanjang. Mas Bayu, saya ingin memperkuat Pak Wali nih. Ini karena penting, karena Silakan, saya ada catatan analisa ya, bahwa yang tadi saya sampaikan, analisa risiko sebelum memutuskan orang itu isoman atau harus di tersentral, salah satunya yang saya temukan adalah dia harus sudah divaksinasi lengkap, baru dia boleh isoman. Kalau belum, itu sangat dianjurkan untuk tersentralisasi. Dan analisa ini sama dengan apa yang terjadi juga di banyak negara. Dan Sinovac tetap ya punya level tertentu yang efektif. Ini yang harus disadari oleh pemerintah dan juga masyarakat. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sosialisasi, masyarakat harus mengerti betapa pentingnya vaksinasi sekarang juga. Jadi jangan ragu untuk melakukan vaksinasi. Waktu saya terbatas, saya terima kasih sudah mendapatkan wawasan-wawasan lagi berkaitan dengan apa yang dilakukan Bima Arya sebagai Wali Kota Bogor. Saya tahu ini pekerjaan yang tidak sulit bagi kita semua. Sehat terus, Kang Bima. Salam untuk seluruh jajaran. Dan mudah-mudahan kita bersama-sama bisa menekan ini semua dengan semua pertimbangan tadi. Dari ekonomi, Bima Yudhistira, dari epidemiologi, dari Kang Diki Budiman. Kita berdoa, kita semangat terus bahwa kita optimis bisa menekan ini semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.